Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan penjelasan dan ulasan dari hikmah-hikmah yang ada pada kitab Al-Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari. Insya Allah kita akan mengulas dan memberikan penjelasan pada hikmah yang ke-6. Jika ada waktu dilanjutkan pada hikmah yang ke-7. Rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, guna memahami lebih mudah tentang beberapa hikmah yang sudah kita pelajari bersama-sama, kita belajar bersama dari hikmah pertama, hikmah kedua, sampai kemarin hikmah kelima. Insya Allah ini akan masuk ke hikmah yang ke-6. Izinkan saya untuk memudahkan dan membantu kita seperti apa hikmah pertama, hikmah kedua, sampai nanti hikmah ke-6 bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Saya ingin menceritakan suatu dawuh ataupun pernyataan mulia dari guru kami Al-Karim Ibnul Karim Al-Alim Al-Mustaqim Al-Kiai Al-Hajj Anwar Mansur. Yai Anwar Mansur ini adalah murabi dan pimpinan tertinggi dari Pondok Pesantren Lirboyo saat ini. Ataulallahu baqa'ah wa mata'ana biulumi. Rekan-rekan yang saya muliakan, Pondok Pesantren Lirboyo ini kan sudah punya santri ribuan sejak beberapa tahun yang lalu. Tentu kebutuhan air akan sulit kalau musim kemarau. Kalau musim kemarau, kebiasaan di Pondok Pesantren Lirboyo ini mengadakan dan melaksanakan sholat istisqa. Ini sudah bertahun-tahun. Pengalaman kami kalau sholat istisqa di Lirboyo sejak dulu memang Yai Anwar yang langsung memimpin. Seringnya memang dapat hujan, beberapa hari itu langsung hujan, walaupun kadang-kadang tidak atau belum hujan, sehingga sholat istisqanya kadang diulang. Suatu kali ada kemarau yang melanda kota Kediri dan sekitarnya, tentu berimbas kepada Pondok Pesantren Lirboyo. Seperti biasa, Yai Anwar memimpin sholat istisqa. Karena sudah menjadi pondok pesantren yang populer, Lirboyo ini setiap kegiatan dan setiap ada hajat-hajat yang masif sering diliput oleh media kan jadinya. Setelah sholat istisqa ada semacam wawancara lah, ada pewarta yang bertanya sama Yai Anwar. Mohon maaf saya agak batuk. Yai, ini kalau setelah sholat istisqa ini belum ada hujan gimana? Ya kita sholat lagi, kata Yai Anwar. Kalau ternyata belum hujan, Yai Anwar dawuh, dapat melaksanakan sholat istisqa, bisa berdoa dan bermunajat kepada Allah, itu suatu nikmat yang sudah harus disyukuri. Soal hujan atau tidak hujan itu urusan Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini perkataan dan dawuh beliau
yang betapa menunjukkan dan mengajarkan kepada kita ketika seorang hamba abdun min ibadillah beribadah, bahkan memohon, berdoa kepada Allah, iktimatnya bukan kepada amalnya, tapi iktimatnya kepada Allah. Coba kira-kira ya Anwar kan dahulunya begini toh, sholat istisqa, berdoa dan bermunajat kepada Allah itu sudah nikmat yang harus disyukuri. Soal hujan dan tidak hujan itu urusan Allah. Masya Allah. Jadi Kiai Anwar ini kan orangnya lugas, beliau itu adalah kiai yang tegas. Saya yakin beliau dahulu seperti itu ya spontan saja, bil malakah. Karena beliau ini ngaji hikam bukan setahun 2 tahun, entah belasan, entah puluhan tahun. Kiai yang sangat istiqomah. Rekan-rekan yang saya muliakan, dapat bermunajat kepada Allah, dapat melaksanakan ibadah kepada Allah seperti halnya salat istisqa, dapat melambungkan keinginan kita melalui doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah, itu adalah nikmat yang seharusnya dan patut disyukuri. Kalau ketika musim kemarau salat istisqa ibadahnya, kalau bukan musim kemarau banyak juga ibadah yang bisa dilakukan. Jadi bukan soal musim, tapi yang penting adalah melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah. Romo Y. Anwar dalam perkataannya tersebut mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita iktimatnya kepada Allah, bukan iktimat kepada amal. Bagaimana seharusnya kita beribadah semata-mata mencari ridho Allah sebagai wujud rasa syukur. Soal hasil kita tidak usah tadbir, soal hasil itu adalah Allah yang menentukan. Dan mau kemarau mau tidak kemarau, yang paling penting adalah beribadah dan berupaya mencari ridhonya. Kemarau tidak kemarau, hujan tidak hujan, itu semata-mata adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawabikul himam la tukhriku aswaqul aktar. Hanya sesederhana itu, hanya sesederhana itu. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, saya memikirkan dawuhnya Ya Anwar ini bukan sebulan 2 bulan bahkan perkataan yang hanya sekitar tidak sampai 1 menit ini membuat saya termenung dan saya pikirkan sampai mungkin bertahun-tahun. Itu mengingatkan kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, bagaimana seharusnya kita itu mencari seseorang yang bisa dijadikan guru atau bahkan bisa dijadikan teman. Man zakarakum billahi ru'yatuh wa zadakum fi ilmihi mantikuh wa zakarakum bil akhirati amalu. Orang yang kita dengan melihatnya saja cukup untuk mengingatkan kita kepada Allah. Orang yang ketika ia bicara menambah ilmu dan menambah khosyah kita kepada Allah. Orang yang amal dan perbuatannya mengingatkan kita kepada akhirat. Itu sesuatu yang sering kita temukan kepada guru-gurunya. Saya pribadi sering menemukan ini kepada guru kami yang mulia, ya Anwar Mansur. Rekan-rekan yang saya muliakan, itu sedikit cerita, mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dan bisa memudahkan kita untuk memahami hikmah-hikmah yang ada pada hikam ini. Baik, mari kita baca dan nanti akan kita ulas hikmah dari Al-Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke-6.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qolal musannif Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yakun ta'akhuru amatil atoi ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liyaksika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu linafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Saya terjemahkan, la yakun ta'akhuru amatil atoi, janganlah tertundanya masa pemberian, ma'al ilhahi fid du'ai, padahal engkau sudah sungguh-sungguh dalam berdoa, mujiban liyaksika, menjadikan engkau putus asa, karena fahuwa dhamina lakal ijabata, dia telah menjamin mengijabah doa-doamu, fima yahtaruhu laka, dalam apa-apa yang dia pilih untukmu, la fima tahtaruhu linafsika, bukan pada apa yang engkau pilih untuk dirimu. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan pada waktu yang dia kehendaki, la fil waqtil ladzi turidu, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Saya ulangi artinya, janganlah tertunda atau terlambatnya masa pemberian, padahal engkau sudah maksimal dan sungguh-sungguh dalam berdoa, menjadikan engkau putus asa, karena Allah telah menjamin ijabah dalam apa yang dia pilih untukmu, bukan dalam apa yang engkau pilih untuk dirimu sendiri, pada waktu yang dia kehendaki, bukan dalam waktu yang engkau kehendaki. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini hikmah yang keenam. Secara umum, bahasa yang disampaikan adalah tentang adab-adab berdoa, tata krama seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada doa yang langsung diberikan oleh Allah, kadang ada doa yang ditunda pemberiannya oleh Allah. Doa yang ditunda pemberiannya bisa jadi betul-betul diberi di dunia, bisa jadi ditunda hingga di akhirat, bisa jadi diganti dengan sesuatu yang lain. Karena setiap doa, asal ia telah memenuhi syarat-syaratnya, pasti diijabah oleh Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, firmannya dalam surat Ghafir. Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabahmu. Dalam surat Al-Baqarah Allah juga berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'ani, ia mengijabah doa yang berdoa kepadanya, maka
falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Rekan-rekan yang saya muliakan, dari firman Allah yang sudah disampaikan tadi, firman Allah pasti benar, firman Allah pasti tidak diingkari, dan firman Allah pasti sesuatu yang hak. Allah sudah menjamin siapa yang berdoa kepadanya maka Allah akan mengijabah. Kenapa dan bagaimana doa itu diijabah oleh Allah? Apakah langsung diijabah? Ada yang langsung, ada yang diberi di dunia, ada yang kadang-kadang ditunda di akhirat nanti, ada kadang-kadang diganti dengan sesuatu yang lain. Abi Sa'id Al-Khudri dalam riwayat hadis, beliau menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, da'watul muslim la turaddu. Doa seorang muslim itu tidak pernah ditolak. Doa orang yang berserah kepada Allah tidak pernah ditolak, selama bukan dalam rangka dosa, selama bukan dalam rangka memutus silaturahmi. Hanya saja li ihda salasin, kata Nabi, bentuknya satu di antara tiga. Ima ayu ajalalahu fid dunya, bisa diwujudkan di dunia, wa ima ayu takhoralahu fil akhirah, bisa disimpan nanti di akhirat, ataupun ayusrofa ambu minasui biqadari mada'a, bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik, dengan mengalihkannya dari ancaman keburukan yang bisa menimpanya. Rekan-rekan yang saya muliakan, dengan berdasarkan firman Allah yang pasti nyata, dengan sabda Rasulullah yang pasti benar adanya, doa pasti diijabah oleh Allah. Bentuk ijabahnya Allah bisa jadi itu dipercepat di dunia, bisa jadi di akhirat nanti tiba masa datangnya, bisa jadi Allah mengalihkan dari sesuatu yang buruk sehingga ia mendapatkan yang lebih baik. Nah, di hikmah yang keenam ini, Ibni Athaillah memberikan satu petikan hikmah yang mesti kita baca dalam kerangka seorang abdun min ibadillah, seorang hamba yang senantiasa menghambakan, menta'abud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, kalau ada keinginan yang kita sampaikan kepada Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan kepadanya, doanya sudah benar, sudah sungguh-sungguh, doa itu tidak akan diijabah kalau bukan dari kolbun yang ingat. Kita hati ingat, kolbun tidak ghafil. Itu namanya doa yang ilhah. Sudah sungguh-sungguh berdoa, sudah betul-betul berdoanya, tapi ternyata ta'akhir amatil atau doa tersebut tidak lekas datang. Doa tersebut, bahkan pemberian yang diberikan oleh Allah tidak lekas-lekas datang. Maaf Pak Beri, itu suaranya ada mantul. Enggak, oh suaranya kok sama. Nah, kalau pada situasi kita sudah dalam berdoa, kita sudah maksimal dalam ikhtiar kita berdoa kepada Allah, ternyata apa yang kita pinta kepadanya belum juga datang, hal tersebut layakun mujiban liyaksika,
jangan sampai membuat putus asa. Kenapa kok tidak boleh membuat putus asa? Karena yang berputus asa itu hanyalah mereka yang kufur. La yai'asu mirrohillah illal qaumul kafirun. Orang yang merasa putus dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang kufur. Bisa jadi kufur nikmat, bisa jadi kufur iman. Rekan-rekan yang saya muliakan, Allah sudah menjamin bahwa Dia pasti mengijabah doa. Allah sudah menjamin bahwa Allah pasti memberikan permintaan yang diminta oleh hamba-hambanya. Nah, apa yang diberikan oleh Allah itu kan fima yahtaruhu, dalam apa yang Dia pilih untuk kita, bukan dalam apa yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Jadi begini toh, doa itu secara makna adalah kasarnya ya, memanggil. Doa itu secara lugawi artinya kan berkomunikasi, memanggil. Bahkan sholat itu artinya juga berdoa secara lugawi. Ketika hamba berdoa, Allah mengijabah. Kasarnya, ketika seorang hamba memanggil, Allah menjawab. Rekan-rekan yang saya muliakan, Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, beliau bersabda, la yaridul qada'a illa du'a. Qada, ketetapan Allah, tidak bisa dirubah. Apa yang mau datang dari takdirnya Allah tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Ini dalam konteks syariah. Dalam konteks hakikat, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha, dan demikianlah Allah itu berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, Allah juga berbuat apapun yang Ia mau. Rekan-rekan yang saya muliakan, sehingga apapun doa yang dilakukan, dipanjatkan oleh seorang hamba, itu adalah hanya sekedar media beribadah, hanya sekedar cara memanjatkan munajat kepadanya, hanya sekedar salah satu cara berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Muh itu artinya otak. Otak adalah organ vital. Doa disebutkan oleh Rasulullah adalah mukhul ibadah, inti daripada ibadah. Doa dalam hadis lain juga disebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rekan-rekan yang saya muliakan, apakah mengijabahnya Allah pada doa dan permintaan makhluk dan hamba-hambanya selalu persis apa yang dia minta kepada Allah? Apakah Allah selalu memberikan persis seperti apa yang diinginkan oleh hambanya? Belum tentu.
karena Allah yahtaruhu, bukan latah taruhu. Karena yang memilih itu Allah, bukan engkau yang memilih. Jadi jangan GR, jangan merasa hebat dengan apa suatu perwujudan dan terkabulnya dari doa dan permintaan. Sufyan ibnu Uyainah, ulama hadis dari Mekah. Kalau di Madinah ada Imam Malik, di Mekah ada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Imam Syafi'i mengatakan Hijaz, Mekah dan Madinah itu terjaga oleh dua orang. Mekah terjaga oleh Sufyan ibnu Uyainah, Madinah terjaga oleh Imam Malik. Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, hati-hati ketika ada keinginanmu diwujudkan oleh Allah, karena bahkan iblis pun keinginannya diwujudkan oleh Allah. Ketika keluar dari surga, Adam zalamna anfusana, iblis bilangnya apa? Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba, jadikan aku hingga nanti minal munggarin, jadikan aku sampai aku nanti bertemu dengan hari kiamat, jadikan aku umur panjang, jadikan aku seterusnya di dunia ini. Dan oleh Allah itu diberikan. Rekan-rekan yang saya muliakan, doa itu untuk seorang hamba Allah yang sesungguhnya itu hanyalah sekedar cara dan media untuk berkomunikasi kepada Allah. Doa adalah sekedar salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Doa adalah salah satu bentuk refleksi diri untuk khudu dan tadoruk kepada Allah, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, menunjukkan hinanya kita kepada Allah. Dengan hinanya kita kepada Allah, kita selalu melayangkan harapan kita kepada Yang Maha Mulia. Dengan butuhnya kita selalu mengungkapkan kebutuhan kita kepada siapa? Yaitu kepada Allah, yang Dia selalu memberikan dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita dan semua makhluknya. Antumul fuqara, kalian semua adalah fakir kepada Allah, dan hanya Allah lah yang ghaniyul hamid. Rekan-rekan yang saya muliakan, seorang hamba ketika ia berdoa, saat doanya tertunda, belum diberikan oleh Allah, belum ada tanda-tanda dikasih oleh Allah apa yang menjadi keinginannya, dia tidak mujiban liyaksik, ia tidak pernah berputus asa. Karena putus asa itu hanyalah perilaku orang yang kufur, sementara seorang hamba Allah tidak pernah ia kufur kepada Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, kadang kita itu kan merasa doa-doa yang kita minta kepada Allah nggak diberi. Padahal Nabi Isa saja, Nabi Musa saja itu minta kepada Allah juga tidak langsung diberi. Yang terkenal itu apa? Ya Allah, hancurkanlah Fir'aun. Ternyata Allah memberikan perwujudan doa, jarak antara doa Nabi Musa dengan perwujudannya itu 40 tahun. Rabbana atmis ala amwalihim. Kemudian Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Antara realisasi doanya Nabi Musa dengan masa dia berdoa itu 40 tahun. Yang lebih panjang ada lagi doanya Nabi Ibrahim.
Rabbana asfihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail, beliau berdoa supaya ada Rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah mewujudkan doa dari Nabi Ibrahim bahkan ketika Nabi Ibrahim sudah tidak ada lagi di dunia ini. Allah mewujudkan doanya Nabi Ibrahim bahkan bergenerasi, pindah generasi, beberapa generasi setelah Nabi Ibrahim. Oleh karenanya, rekan-rekan yang saya muliakan, ketika seorang hamba itu berdoa, mau diwujudkan atoknya, pemberiannya itu oleh Allah, mau seketika, mau nanti, bahkan diganti dengan yang lain, sama sekali tidak memutuskan harapannya kepada Allah. Ia selalu berharap kepada Allah, sebab la tai'asu'an rauhillah, karena tidak boleh sama sekali merasa putus dari rahmat Allah. Dan yang merasa putus dari rahmat Allah itu hanyalah orang yang kufur. Bisa jadi kufur nikmat, bisa jadi kufur iman. Nah, ada 3 kemungkinan ketika doa disampaikan seorang hamba kepada Allah. Bisa jadi diberi di dunia langsung, bisa jadi diganti di akhirat nanti, bisa jadi oleh Allah dialihkan, ada ancaman yang mengancamnya, tapi Allah menggantinya dengan kebaikan bagi hamba tersebut. Dulu para sahabat, kalau mereka punya keinginan kemudian berdoa kepada Allah, keinginannya tersebut diwujudkan seketika di dunia, justru mereka mengeluh, justru mereka menjadi waspada. Wahai Allah, kalau aku dapat di dunia, nanti dapat apa aku di akhirat? Loh, ini kan orang mukmin yang visioner namanya ya. Orang mukmin yang visinya itu panjang sampai ke akhirat. Kalau orang yang visinya pendek, ya dia maka menjadi yaksi, menjadi putus asa. Kalau orang yang visinya panjang, justru inginnya doa-doa itu tidak diwujudkan seketika, bahkan doa itu inginnya diwujudkan nanti di akhirat saja. Bahkan seperti kata Sufyan ibnu Uyainah, kalau ada permintaan kemudian permintaan itu seketika diwujudkan, waspadalah, karena bisa jadi kita itu punya mental seperti mentalnya iblis. Cobalah, iblis itu minta supaya diberi umur panjang, tapi dari umur panjang yang dia inginkan itu, rencananya ke depan itu kan mengisi umurnya dengan sesuatu yang bukan beribadah dan taat kepada Allah. Mohon maaf, banyak kan dari kita inginnya umur panjang, inginnya dapat kesehatan, inginnya mempunyai kesejahteraan, tapi dibalik permintaan ingin sehat, ingin kesejahteraan yang harta melimpah, ingin mendapatkan umur panjang, kadang bahkan sering bukan dalam rencana fitoatilah, bukan mengisinya semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, coba kita lebih telaah secara cermat apa yang Allah firmankan dalam apa yang Ia jamin ijabah kepada hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah. Doa kan memanggil, Allah mengijabah, Allah menjawab. Seorang hamba yang makrifat, dia sudah tahu bahwa setiap doanya ini pasti dijawab oleh Allah, dan jawaban Allah yang dia berikan kepadanya dalam bentuk apapun itu lebih dari cukup untuk memberikan kenikmatan hakiki pada jawaban doa-doanya. Begini loh rekan-rekan yang saya muliakan,
sering dialami oleh orang-orang. Saya tak tahu kalau antum pernah mengalami apa enggak. Biasanya menghubungi, menelpon, mengcalling, berusaha komunikasi sama orang yang sedang di atas itu kan susah kan ya. Karyawan menghubungi bos, anak buah menghubungi juragan, rakyat jelata menghubungi pemimpin yang paling atas. Oh, susahnya minta ampun. Ditelepon, dihubungi, belum tentu diangkat. Kalau dihubungi belum tentu dijawab. Allah menjamin menjawab apapun, kapanpun seorang hamba memanggilnya dalam doa-doanya. Rekan-rekan yang saya muliakan, bukankah jaminan itu sudah cukup untuk memberikan kenyamanan dan keyakinan kita bahwa kita tak pernah putus dari rahmat Allah? Bahkan seharusnya seorang hamba ketika berdoa kepada Allah itu bukan melihat bagaimana Allah mengijabah doanya, karena Allah sudah menjamin itu, tapi bagaimana ia menjawab apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Maka perhatikan itu dalam surat Al-Baqarah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah menjawab doa siapapun yang berdoa kepadanya. Tapi falyastajibu li, hendaklah mereka menjawab apa yang diperintahkan Allah. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, kalau ia sudah bisa menjawab apa yang menjadi perintah Allah, kalau ia sudah mampu meyakini dan beriman sepenuhnya apa yang menjadi ketentuan Allah, la'allahum yarsudun, dalam situasi tersebut mereka akan menjadi rasyid, orang yang tercerahkan. Dalam ayat lain Al-Anfal, seingat saya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika da'a, ini kan sama dengan doa, ketika memanggil, Allah memanggilmu dan Rasul memanggilmu, maka istajibu, jawablah. Ketika Allah, ketika Rasul memanggilmu, memanggil apa? Lima yuhyikum, pada apa-apa yang menghidupkanmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsiri lima yuhyikum itu adalah menghidupkan hatimu. Apa itu? Ibadah dan taat kepada Allah. Jadi seorang hamba ketika berdoa itu semata-mata ya istijabah kepada Allah sebenarnya, mengistijabah panggilan Allah, mengistijabah panggilan Rasulullah. Nah, kan sudah cukup, kan sudah cukup. Jadi ketika kita dalam situasi sering memanggil, berkomunikasi dengan siapapun yang derajatnya di dunia ini perasaannya lebih atas dari kita, susah, tidak mendapatkan jawaban, Allah memastikan bahwa doa-doamu, bahwa ceritamu, bahwa apa yang engkau sampaikan kepada Allah dalam munajatmu itu pasti didengar oleh Allah, pasti dijawab oleh Allah. Dan jawaban Allah itu sudah lebih cukup bagi seorang hamba yang makrifat melebihi apapun. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka ada sebuah hadis, ini diceritakan oleh Syekh Asy-Syarbuni dalam Syarah Hikamnya. Jibril itu bertanya kepada Allah, ya Rabb, abduka fulan ikdi hajati, itu si fulan dan fulan hambamu, wahai Rabb, sudah berdoa sungguh-sungguh kepadamu, kenapa? Berikan sajalah permintaan. Apa jawab Allah? Hambaku berdoa kepadaku, fa ini uhibbu an asma'a sautahu, aku sangat suka mendengarkan suara hamba-hambaku.
berdoa, memohon dan memanggilku. Rekan-rekan yang saya muliakan, seorang hamba ketika ia berdoa, tidak penting baginya wujud dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya dalam bentuk atok, dalam bentuk perwujudan, dan keinginannya betul-betul diberikan oleh Allah persis seperti apa yang dia mau, tetapi ia sepenuhnya memberikan ikhtiar, taslim, sepenuhnya Allah yang menentukan itu dan ia pasrah kepadanya. Rekan-rekan yang saya muliakan, dalam sebuah hikmah lain, nanti itu tapi hikmahnya, hikmah yang di belakang, Ibnu Atha itu juga mengatakan seperti ini, rubama mana'aka fa'atoka. Bisa jadi Allah itu mencegahmu, tapi sesungguhnya dia memberimu. Maksudnya begini, ada orang minta sehat, oleh Allah diberi sakit. Loh, sakit itu kan juga pemberian Allah. Seorang hamba itu bukan melihat apa yang diberikan persis keinginannya terwujud. Inginnya sehat, diberikan sakit. Tidak melihat sakitnya, tidak melihat sehatnya, tapi melihat apa hikmah di balik sehat dan sakit itu. Tapi melihat siapa yang memberi sehat dan sakit itu. Yang memberi sehat Allah, yang memberi sakit Allah. Ingin sehat, diberi sakit. Bukankah dalam sakit menjadi banyak keringanan dan rukhsah ubudiyah? Biasanya sholat jamaah harus ke masjid, gara-gara sakit nggak perlu ke masjid, tapi jaminan pahala sholat jamaahnya dapat. Dengan sakit berguguran dosa-dosa. Kalau sehat, tobat saja belum tentu bisa membuat kita dosa-dosa menjadi diampuni oleh Allah. Loh, kan enak. Itu namanya Allah kadang mencegahmu dari apa yang kau inginkan, di saat yang sama Allah memberimu. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, beberapa orang yang makrifat mengatakan, mana akafit tahqiq za ainu iqtailah. Kadang Allah itu mencegahmu dari pemberian persis seperti yang kau inginkan, namun di saat yang sama apa yang dicegah Allah itu juga pemberian untukmu. Oleh karena itu, jangankan sekedar menunda kapan waktu pemberian, kapanpun, dimanapun, seperti apa caranya, apapun cara yang Allah berikan untuk mengijabah doa-doa yang disampaikan oleh kita sebagai hamba kepada Allah sebagai Rabb kita, itu bukan suatu masalah, itu bukan suatu persoalan. Yang paling penting kita selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya kembali kepada hikmah yang ke-6 ini, jangan sampai masa pemberian dari doa-doa yang engkau panjatkan secara bersungguh-sungguh menjadikan engkau putus asa kepada Allah, justru membuatmu makin yakin kepada Allah dan kepada rahmatnya. Karena Allah sudah menjamin ijabah terhadap doamu, tapi ijabahnya Allah tentu pada apa yang Dia pilih, bukan pada apa yang kita pilih. Karena Allah maha yuridu wa huwa muridun. Allah punya iradah, Allah maha memilih dan menentukan. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan Allah memberikan apa yang menjadi ijabah untuk doa dari hambanya dalam waktu yang Dia mau, bukan dalam waktu yang kita inginkan. Rekan-rekan yang saya muliakan,
Sehingga bagi seorang hamba, ijabahnya Allah terhadap doa-doanya itu secara hakikatan sudah cukup dengan Allah yang menjamin bahwa ia pasti menjawab terhadap doa-doanya. Allah pasti menjamin terhadap panggilan dari hamba pasti dijawabnya, dan bentuk jawaban, bentuk ijabah dari doa-doa yang ia panjatkan dalam bentuk apapun, waktunya kapanpun, itu sesungguhnya Allah yang menentukan dengan irodahnya. Oleh karenanya rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, jadikan doa itu sebagai media ibadah. Bahkan doa adalah organ vital dari ibadah. Sesuatu yang paling vital dari ibadah-ibadah kita itu doa. Jangan jadikan doa sebagai alat intervensi terhadap irodahnya Allah. Apalagi doa menjadi sesuatu yang kita jadikan sebagai cara kita mendikte irodahnya Allah kepada kita. Kita belajar dari Nabi Adam ketika ia keluar dari surga dengan penuh khudu', dengan penuh tadarru', zalamna anfusana. Kita bermohon kepada Allah jangan sampai seperti iblis yang ia menyaksikan Allah dan alam malakut, yang ia pernah beribadah kepada Allah ribuan tahun, tetapi kesombongan ia dalam meminta kepada Allah menjadikan ia menjadi makhluk yang terlaknat, karena ia menginginkan sesuatu dari doa-doanya tanpa ada maksud mengisi dari doa, hasil dari doa tersebut dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah yang keenam yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Ada khilaf, kurang dan salahnya, saya mohon dimaafkan. Al-afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.